Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adelia Cahyani Arsad dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kairo. Di sini saya sedang berada di Benteng Orange. Saya akan melanjutkan part 4 dengan materi peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Untuk mengetahui lebih dalam, mari simak videonya. Perbankan syariah dengan prinsip-prinsip Islam yang mendasarinya telah menunjukkan pertumbuhan signifikan di Indonesia. Namun, untuk mencapai potensi sepenuhnya, perbankan syariah membutuhkan dukungan kuat dari berbagai lembaga dan industri. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai peran mereka. Dilengkapi dengan contoh konkret dan berbagai perspektif. Yang pertama, yaitu peran lembaga pemerintah, mengatur, mengawasi, dan memfasilitasi. Yang diantaranya ada Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat dengan OJK. Nah, OJK ini berperan sebagai regulator dan pengawas utama sektor keuangan syariah di Indonesia. OJK menetapkan standar dan regulasi yang terkait yang ketat untuk memastikan lembaga keuangan syariah beroperasi secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, masuk pada contoh nih, OJK telah menerbitkan PJOK nomor 11 POJK 03/2014 tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam lembaga jasa keuangan yang mengatur berbagai aspek operasional perbankan syariah, mulai dari tata kelola, produk dan layanan, hingga manajemen resiko. Selanjutnya yaitu ada perspektif. Nah, ada yang berpendapat bahwa regulasi OJK masih perlu diperkuat untuk mendorong inovasi produk dan layanan perbankan syariah. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa regulasi yang ketat diperlukan untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Nah, selanjutnya yaitu Bank Indonesia atau BI, disingkat dengan BI. Nah, BI berperan dalam mengembangkan dan promosi ekonomi dan keuangan syariah, termasuk perbankan syariah. BI mengeluarkan kebijakan dan program untuk mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah, seperti menyediakan fasilitas pembiayaan dan meningkatkan literasi keuangan syariah. Nah, masuk pada contohnya, BI telah meluncurkan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah atau yang disingkat dengan PEKS untuk mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah di daerah. Nah, program ini menyediakan berbagai fasilitas seperti pertanian dan pendampingan bagi pelaku usaha syariah. Nah, selanjutnya masuk pada perspektif. Ada yang berpendapat bahwa BI perlu lebih agresif dalam mendorong pengembangan infrastruktur pasar keuangan syariah, seperti pasar modal syariah dan pasar uang syariah. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa BI perlu fokus pada peningkatan literasi keuangan agar literasi keuangan syariah di masyarakat, agar permintaan terhadap produk dan layanan perbankan syariah itu meningkat. Selanjutnya yaitu Kementerian Agama.
Kementerian Agama berperan dalam memastikan bahwa produk dan layanan perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kementerian Agama juga terlibat dalam signifikasi halal untuk produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Contoh yaitu Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2010 tentang sertifikasi halal yang mengatur proses signifikasi halal untuk produk dan layanan termasuk produk dan layanan perbankan syariah. Nah, kita masuk pada perspektif. Ada yang berpendapat bahwa Kementerian Agama perlu lebih proaktif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Kementerian Agama perlu fokus pada pengembangan sumber daya manusia atau SDM di bidang perbankan syariah. Nah, masuk pada poin yang kedua yaitu peran lembaga non-pemerintah, yaitu menjaga kredibilitas dan integritas. Yang diantaranya ada Dewan Syariah Nasional atau yang disingkat dengan DSN. DSN ini berperan dalam menetapkan standar dan pedoman syariah untuk produk dan layanan perbankan syariah. DSN juga memberikan fatwa dan rekomendasi terkait dengan aspek syariah dari produk dan layanan keuangan syariah. Nah, masuk pada contohnya, DSN telah menerbitkan fatwa DSN MUI nomor 108 DSN MUI /X/2016 tentang akad wakalah dan ijalah dalam pembiayaan murabahah yang mengatur penggunaan akad wakalah dan ijarah dalam pembiayaan murabahah. Nah, masuk pada perspektif, ada yang berpendapat bahwa DSN perlu lebih responsif terhadap perkembangan produk dan layanan keuangan syariah. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa DSN perlu mempertahankan independensi dan kredibilitasnya dalam mengeluarkan fatwa dan rekomendasi. Selanjutnya yaitu Majelis Utama Indonesia atau yang disingkat dengan MUI. MUI berperan dalam memberikan fatwa dan sertifikasi halal untuk produk dan layanan perbankan syariah. MUI juga berperan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah. Nah, masuk pada contohnya MUI telah menerbitkan sertifikat halal untuk produk dan layanan perbankan syariah yang memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk dan layanan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, kita masuk pada perspektif. Ada yang berpendapat bahwa MUI perlu lebih aktif dalam mendorong pengembangan produk dan layanan perbankan syariah. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa MUI harus fokus pada edukasi masyarakat tentang perbankan syariah. Selanjutnya yaitu Lembaga Keuangan Syariah atau yang disingkat dengan LKS. LKS seperti Koperasi Syariah berperan dalam penyediaan layanan keuangan syariah kepada masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan UMKM. Kita masuk pada contoh nih. Koperasi Syariah Baitul Mal wa Tamwil atau disingkat dengan BMT, itu menyediakan berbagai layanan keuangan syariah seperti pembiayaan, tabungan, dan asuransi kepada masyarakat di daerah pedesaan. Kita masuk pada perspektif. Ada yang berpendapat bahwa LKS perlu ditingkatkan aksesnya ke sumber pembiayaan agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa LKS perlu meningkatkan kualitas layanan dan manajemen risiko agar dapat bersaing dengan perbankan syariah. Nah, kita masuk pada poin ketiga yaitu peran industri pendukung, yaitu membangun ekosistem yang kuat. Di antaranya yaitu industri halal.
perbankan syariah memainkan peran penting dalam pembiayaan dalam perbankan industri halal yang mencakup berbagai sektor seperti makanan, minuman, kosmetik, dan farmasi. Nah, kita masuk pada contoh. Bank Syariah Mandiri telah memberikan pembiayaan kepada PT Sasa produsen bumbu masak halal untuk membangun pabrik baru. Nah, perspektifnya ada yang berpendapat bahwa perbankan syariah perlu lebih agresif dalam mendorong pengembangan industri halal di Indonesia. Namun ada juga yang berpendapat bahwa perbankan syariah perlu fokus pada pembiayaan industri halal yang memiliki potensi besar dan profitabilitas yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi telah membantu dalam mengembangkan perbankan syariah. Platform digital dan aplikasi mobile telah memudahkan akses ke layanan perbankan syariah dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, contohnya yaitu Bank Syariah Mandiri telah meluncurkan aplikasi mobile Mandiri Syariah Mobile yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan syariah seperti transfer, pembiayaan, dan investasi secara online. Nah, kita masuk pada perspektif nih. Ada yang berpendapat bahwa perbankan syariah perlu lebih memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas layanan. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa perbankan syariah perlu memperhatikan keamanan dan privasi data nasabah dalam pengembangan teknologi informasi. Nah, selanjutnya yaitu pendidikan dan penelitian. Pengembangan perbankan syariah membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian berperan dalam pengembangan kurikulum dan program studi terkait dengan perbankan syariah, serta dalam melakukan penelitian dan pengembangan produk dan layanan keuangan syariah. Masuk pada contohnya. Contoh Universitas Negeri Islam atau UIN, biasa dibilang IAIN, telah membuka program studi perbankan syariah yang mencetak lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang perbankan syariah. Kita masuk nih pada perspektif. Nah, ada yang berpendapat bahwa pendidikan dan penelitian di bidang perbankan syariah perlu lebih ditingkatkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun ada juga yang berpendapat bahwa pendidikan dan penelitian perlu lebih fokus pada pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kita masuk pada poin keempat, yaitu tantangan dan peluang. Melihat masa depan perbankan syariah. Meskipun perbankan syariah memiliki potensi yang besar, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Di antaranya yaitu yang pertama, kurangnya literasi keuangan syariah, di mana masyarakat masih belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip dan produk perbankan syariah. Hal ini menyebabkan rendahnya minat masyarakat terhadap perbankan syariah. Selanjutnya yaitu keterbatasan akses terhadap pembiayaan, di mana masih banyak UMKM yang tidak memiliki akses terhadap pembiayaan dari perbankan syariah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya informasi, persyaratan yang rumit, dan kurangnya kepercayaan dari pihak perbankan. Selanjutnya yaitu persaingan dengan perbankan. Persaingan dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah masih menghadapi persaingan ketat dari perbankan konvensional. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya inovasi produk,
dan kurangnya efisiensi operasional dan kurangnya promosi. Namun, tantangan tersebut juga membuka peluang bagi pengembangan perbankan syariah. Nah, selanjutnya kita masuk pada meningkatnya permintaan terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Nah, kenapa demikian? Karena seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Islam, permintaan terhadap produk dan layanan keuangan syariah juga meningkat. Hal ini membuka peluang bagi perbankan syariah untuk memperluas pasar dan meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya yaitu dukungan pemerintah dan lembaga internasional. Pemerintah dan lembaga internasional semakin mendukung pengembangan perbankan syariah. Hal ini tercermin dari berbagai kebijakan dan program yang dikeluarkan oleh pemerintah, serta dari meningkatnya investasi dari lembaga internasional di sektor keuangan syariah. Selanjutnya, perkembangan teknologi informasi. Nah, teknologi informasi dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan perbankan syariah. Hal ini memungkinkan perbankan syariah untuk menjangkau lebih banyak segmen pasar dan meningkatkan kualitas layanan, mengurangi biaya operasional. Dari penjelasan saya ini, saya dapat menyimpulkan untuk masa depan yang cerah, yaitu peran lembaga dan industri pendukung sangat penting dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Dengan dukungan yang kuat dari semua pihak, perbankan syariah memiliki potensi untuk menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Perbankan syariah tidak hanya akan memberikan manfaat bagi masyarakat muslim, tetapi juga bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Perbankan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi solusi bagi berbagai permasalahan ekonomi dan sosial di Indonesia. Dengan dukungan yang kuat dari semua pihak, perbankan syariah dapat memainkan peran yang semakin strategis dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.